wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Ivan Margiati. Nah, gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin share untuk teman-teman semuanya dan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar lebih awal nih tentang soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk kearsipan. Bagi teman-teman yang mendaftar formasi arsiparis ya teman-teman, ini akan aku share untuk part pertama dulu dan ini adalah kisi-kisi ya teman-teman, kisi-kisi dari teman-teman yang sudah tes di tahun kemarin. Semoga nanti di tahun ini masih banyak juga materi yang akan aku share untuk teman-teman semuanya yang keluar di tes tahun 2021. Tapi jangan lupa untuk teman-teman yang belum klik subscribe dulu nih, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya aku lebih semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Dan silahkan kalian like, share, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Soal nomor 1. Arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau dengan kata lain, arsip ini sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, disebut A. Arsip aktif, B. Arsip pasif, C. Arsip dinamis, D. Arsip statis, atau E. Arsip petikan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Arsip statis. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip dapat dibedakan menjadi 1. Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. 2. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau dengan kata lain, arsip ini sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Soal nomor 2. Arsip yang pada dasarnya boleh dikunjungi atau diketahui oleh khalayak umum dan sistem pengelolaan dan perlakuan arsip tersebut berbeda dengan arsip tertutup, disebut titik-titik. A. Arsip terbuka, B. Arsip tertutup, C. Arsip sentral, D. Arsip unit, atau E. Arsip pemerintah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Arsip terbuka. Atas dasar sifatnya, maka arsip terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu 1. Arsip tertutup, yaitu arsip yang dalam pengelolaannya dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang akan kerahasiaan isi surat-surat tersebut. 2. Arsip terbuka, yaitu arsip yang pada dasarnya boleh dikunjungi atau diketahui oleh khalayak umum dan sistem pengelolaan dan perlakuan arsip tersebut berbeda dengan arsip tertutup. 3. Arsip sentral, yaitu yang disimpan secara terpusat atau hanya di satu tempat saja. 4. Arsip pemerintah, yaitu arsip yang mengandung arti khusus dan arsip tersebut ada yang disimpan di arsip nasional. 5. Arsip unit, yaitu yang disimpan di setiap bagian atau di setiap unit yang masih dalam satu organisasi. Arsip unit disebut juga arsip mikro atau kecil, atau arsip khusus yang hanya menyimpan arsip yang ada di unit bersangkutan. Lanjut soal nomor 3. Arsip yang bersifat permanen disimpan untuk selama-lamanya seperti akte, ijazah, buku induk mahasiswa, dan sebagainya disebut titik-titik. A. Arsip statis, B. Arsip dinamis, C. Arsip penting, D. Arsip vital, E. Arsip asli. Jawaban yang benar adalah yang D. Arsip vital. Berdasarkan sifat kepentingan dari arsip, arsip dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah arsip penting, yaitu arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. 2. Arsip vital, yaitu arsip yang bersifat permanen, disimpan untuk selama-lamanya, misal akte, ijazah, buku induk mahasiswa, dan sebagainya. Sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Berdasarkan subjek isi dari sebuah arsip dapat dibedakan atas beberapa bagian antara lain kecuali A. Arsip tentang keuangan, B. Arsip tentang kepegawaian, C. Arsip tentang pendidikan,
D. Arsip tentang pemasaran, atau E. Arsip tentang manajemen. Hati-hati nih teman-teman, kecuali. Jawaban yang tepat kecuali adalah E. Arsip tentang manajemen. Berdasarkan subjek isi dari sebuah arsip dapat dibedakan atas beberapa bagian. 1. Arsip tentang keuangan. 2. Arsip tentang kepegawaian. 3. Arsip tentang pendidikan. 4. Arsip tentang pemasaran. Dan 5. Arsip tentang penjualan. Soal nomor 5. Berdasarkan keaslian sifat dari sebuah arsip terbagi menjadi 4 kecuali. A. Arsip penting. B. Arsip asli. C. Arsip tembusan. D. Arsip salinan. Atau E. Arsip petikan. Jawaban yang tepat kecuali ya teman-teman adalah yang A. Arsip penting. Berdasarkan keaslian sifat dari sebuah arsip terbagi dalam 4, yaitu 1. Arsip asli. 2. Arsip tembusan. 3. Arsip salinan. Dan 4 adalah arsip petikan. Soal nomor 6. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu disebut A. Nilai guna administratif. B. Nilai guna fiskal. C. Nilai guna informasional. D. Nilai guna pembuktian. Atau E. Nilai guna hukum. Jawaban yang benar adalah yang D. Nilai guna pembuktian. Ditinjau dari segi kepentingan pengguna, arsip dapat dibedakan atas 1. Nilai guna primer, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk kepentingan lembaga atau instansi pencipta atau yang menghasilkan arsip. Nilai guna primer meliputi A. Nilai guna administrasi, yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. B. Nilai guna hukum, yaitu arsip yang berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. C. Nilai guna keuangan, yaitu arsip yang berisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. D. Nilai guna ilmiah dan teknologi, yaitu arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan. 2. Nilai guna sekunder, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pertanggungjawaban nasional. Nilai guna sekunder meliputi A. Nilai guna pembuktian, yaitu arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu. B. Nilai guna informasi, yaitu arsip yang mengandung informasi bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku tentang pembahasan soal seleksi kompetensi bidang untuk kearsipan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan patah semangat. Buat teman-teman yang belum lolos tes dari kemarin-kemarin, harus semangat tahun ini, harus lolos tahun ini ya. Dimotivasi diri sendiri. Motivasi itu penting, disugesti dirinya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang udah aku jalanin selama ini. Semoga teman-teman bisa lolos CPNS tahun ini. Assalamualaikum